Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah dari kelas A Pendidikan Sosiologi Angkatan 2020. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan atau mengimplementasikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sebelumnya telah saya buat. Yaitu terlebih dahulu saya menyampaikan bahwa mata pelajaran yang saya ambil kali ini yaitu buku sosiologi kelas 10. Materi pokoknya yaitu fungsi dan peran sosiologi dalam mengenali atau memahami gejala sosial di masyarakat, dan alokasi waktunya yaitu 33 kali 45 menit dengan pertemuan 1 kali pertemuan. Dan saya juga memasuk dalam RPP kali ini juga terdapat kompetensi inti, yang dimana kompetensi ini terdapat K1 sampai K4, dan juga terdapat kompetensi dasar. Di dalam kompetensi dasar ini yaitu memahami fungsi dan peran sosiologi dalam mengenali gejala sosial di masyarakat. Dan adapun indikator pembelajaran terdapat ada 2, yaitu pertama, mendeskripsikan fungsi sosiologi dalam memahami gejala sosial di masyarakat. Kedua, mengamati bentuk-bentuk peran sosiologi dalam mengenali gejala sosial di masyarakat. Dan tujuan pembelajaran kali ini ada 2, yaitu pertama, menjelaskan fungsi sosiologi yang dalam mengenali gejala sosial di masyarakat. Kedua, memahami 4 bentuk-bentuk peran sosiologi dalam mengenali gejala sosial di masyarakat. Dan adapun yang saya masukkan yaitu materi pembelajaran atau bahan ajar. Dan yang pertama yaitu fungsi sosiologi dalam mengenali gejala sosial di masyarakat, dengan poin-poin pentingnya yaitu fungsi sosiologi dalam perencanaan sosial, fungsi sosiologi dalam penelitian, fungsi sosiologi dalam pembangunan, fungsi sosiologi dalam pemecahan masalah sosial. Kedua yaitu peran sosiologi dalam memahami gejala sosial di masyarakat, dengan poin pentingnya yaitu sosiologi mempunyai peran sebagai ahli riset, sosiologi mempunyai peran sebagai konsultan kebijakan, sosiologi mempunyai peran sebagai praktisi sosial, dan yang terakhir sosiologi mempunyai peran sebagai guru atau tenaga pendidik atau dosen. Itulah bahan ajar yang ada dalam pertemuan kali ini. Dan adapun pendekatan model atau tipe model dalam pembelajaran kali ini, yaitu pendekatannya yaitu saintifik, dengan model pembelajarannya yaitu discovery, dengan metodenya yaitu dengan melalui teknik diskusi. Dan adapun media, alat, dan sumber belajar, medianya yaitu video atau gambar, alatnya itu papan tulis, spidol, laptop, ataupun LCD. Pada pertemuan kali ini saya memakai sumber buku sosiologi SMA kelas 10 dengan pengarang Muhammad Taufan dan Ine Aryani Suwita tahun 2016, halaman 34 sampai 36. Adapun kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yaitu kegiatan pendahuluannya yaitu melakukan pembukaan dengan salam dan berdoa untuk memulai pelajaran. Saya memastikan kondisi kelas telah kondusif bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Saya pun menyiapkan media, alat, dan buku yang diperlukan. Dan setelah itu saya memeriksa atau mengabsen kehadiran peserta didik, serta meminta peserta didik untuk merapikan meja dan bangku masing-masing sebelum memulai pembelajaran. Dan saya pun menyiapkan fisik dan psikis peserta didik dalam mengawali kegiatan pembelajaran.
dengan saya memberikan motivasi kepada siswa melalui cerita, dan saya pun juga menjelaskan kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini. Selanjutnya, kegiatan inti dalam pertemuan kali ini yaitu saya memberikan stimulus dengan bercerita kepada siswa tentang masalah sosial dan lingkungan dalam pemindahan ibu kota sebagai contoh stimulus. Dan setelah itu saya mengajukan pertanyaan seperti apa yang terlintas dalam pikiran kalian terkait masalah sosial yang terjadi. Yang kedua yaitu bagaimana cara kalian menyikapi masalah sosial tersebut. Dan saya pun menginformasikan bahwa kita akan belajar secara kelompok. Kemudian saya membagi siswa dalam dua kelompok sampai 4 kelompok secara acak atau random, dengan memberikan masing-masing nama kelompok, baik itu nama kelompok yang saya berikan yaitu kelompok Kota Jakarta atau kelompok Kota Kalimantan. Saya pun meminta siswa untuk duduk bersama dengan teman kelompoknya masing-masing. Saya memberikan siswa sebuah tugas yang berbeda-beda setiap kelompok dengan membagikan potongan-potongan gambar yang kemudian akan disusun satu gambar yang utuh. Seperti gambar yang saya berikan yaitu kayak puzzle yang dimana siswa akan menyusunnya dengan sesuai dengan yang mereka inginkan. Dan setelah itu saya jika setelah siswa sudah melakukan tugasnya, saya memberikan generasi atau kesimpulan terkait keseluruhan materi fungsi dan peran sosiologi dalam memahami gejala sosial di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Saya memberikan penguatan dengan menguji konsep atau jawaban yang telah dipaparkan oleh siswa apakah telah sesuai atau tidak dengan fakta konsep yang sebelumnya saya sampaikan. Setelah itu saya menyampaikan informasi terkait materi yang akan datang, dan saya pun juga menutup pelajaran memberikan apresiasi yang luar biasa kepada siswa yang telah aktif dalam proses pembelajaran. Sebelum itu saya akan menutup pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. Dan yang terakhir yaitu saya memberikan penilaian, dan ada pun 2 penilaian yang saya cakup, yaitu pertama penilaian sikap, kedua penilaian keterampilan. Itulah pengimplementasian atau penjelasan yang RPP yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.